Nah, efek ini yang saya ingatkan ya kepada teman-teman semua. Beberapa waktu yang lalu ada yang suka live, 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 live di sini. Ya, kita ganti tema ya teman-teman ya, kita ganti tema. Aku belum lapar. Kalau aku lapar aku berhenti. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Di bawah sini, di bawahnya ini ada tulisannya live. Nah, itu ada tulisannya live. Nah, ya kan ada tulisannya live. Lo ngapain live di tempat begini ya teman-teman ya? Ya nggak? Ya nggak? Ngapain kamu live begini? Kalau live tuh di rumah, duduk di kursi, minum kopi kan enak. Nah ngapain live di sini? Supaya apa? Kan nggak enak. Yang di sana juga risih. Hari-hari kamu live begini. Kita juga sebenarnya malu. Ya, apa gara-gara cita-citanya mau jadi tahanan? Apa gara-gara cita-citanya mau jadi polwan? Nah, kalau begini, live di sini. Hai teman-teman, saya berada di Tahti Polda Metro Jaya. Terus ngapain kamu di situ? Ya nggak? Ngapain kamu di situ? Janganlah, ya kan? Itu kan kantor polisi milik kita semua. Banyak kok orang yang melapor, banyak orang yang punya persoalan. Tapi kan tidak setiap hari datang ke kantor polisi hanya demi konten, demi live TikTok, demi keranjang kuning. Janganlah. Memalukan. Memalukan. Ini saya menghimbau saja sih. Tunjukkan jiwa sesuai dengan profesional Anda. Susah. Itulah. Ini kan yaitu doktip. Doktip ini ada tulisannya lab nih. Ini labnya nih apa nih tulisannya di bawahnya merah-merah itu apa itu? Tolong dibaca. Ini jadikan bahan perbincangan ini. Kok bisa ya lab di situ? Saya bilang bolehlah, kita ini bolehlah lapor ke polisi boleh. Kita ini bolehlah ya berperkara boleh. Tapi kalau live di TikTok dengan latar belakang ini tiap hari datang, emang agak lain. Iya. Kamu dari mana aja, Nilam? Kok baru muncul? Naik sini kita ngobrol. Memalukan, memalukan. Ini juga di dalam itu saya tidak tahu ya, apakah ada izinnya dia begitu, ataukah diizinkan, ataukah memang dibiarkan. Saya saya rasa nggak begini. Ini baru baru kali ini dan hanya orang ini. Emang agak lain, ya. Emang agak lain. Saya melihatnya itu, masa Allah, kok ada yang begini ya, ya. Ya saya harapkan polisi-polisi yang ada di Polda Metro Jaya sana juga harus tegas lah. Itu pakai topeng-topeng, pakai kacamata begitu, sudah larang lah itulah. Gak boleh. Ada di depan tuh tulisannya itu.
kacamata harap dibuka. Ini kan di pintu-pintu itu kan ada. Ngapain dia pakai kacamata di situ? Seandainya saya penjaganya itu sudah saya usir. Nggak bagus. Apalagi yang kamu cari? Tiap hari datang. Kayaknya itu nggak percaya. Polisi itu sedang bekerja. Kalau hari-hari kamu datang ya pusing. Kantor polisi kok dibikin lelucon. Alah, alah. Itu kantor polisi itu melayani masyarakat. Bukan melayani kamu seorang diri itu. Ya aku bilang aneh aja itu, Bu Mona. Aneh aja. Banyak kok orang berperkara itu. Nyari jodoh kali Bang Ji. Ya mungkin cari polisi-polisi yang duda kali ya. Saya mengatakan begini ya. Ratusan orang bahkan yang berperkara. Bisa lebih ribuan orang berperkara. Tapi hanya satu yang tiap hari itu datang ke kantor polisi. Lihatlah. Hari-hari di situ. Kalau ada kerumunan wartawan dia muncul tuh. Tolonglah. Nggak usah lagi ya. Ini terakhir kali. Apalagi ini dengan bukti ini sudah menunjukkan bahwa jelas Anda live di sini. Ya, Prof. Selamat malam, Prof. Malam, Prof. Selamat malam, Prof. Tadi saya lihat ada Bang Maksi di sini. Di Mana tuh mana orang? ini? Lagi di mana ini? Biasa baru pulang Mr. Hah? G, biasa habis nguli Mr. G. Di Lagi di kediaman Mr. G. lagi di Polda. Di kediaman. Ini, Prof. Aneh, Prof. Ini Ah, iya. Gimana tuh? apa suaranya pecah-pecah, Prof? Iya, mungkin saya terlalu gede kali ya ini ya. Oke, udah Mr. G. Ah, bagus, Prof. Bagus. Ini ada fenomena unik, Prof. Ada orang live ini ada tulisannya live di samping saya nih, live. Di depan di latarnya itu Polda Metro Jaya, Prof. Nah, ini teman-teman kelihatan ya yang merah-merah ya, teman-teman ya. Teman-teman lihat ya, itu bukti bahwa dia sedang live di Polda Metro Jaya. Apa yang dia cari sebenarnya? Ya kan? Apa yang diinginkan? Kenapa tidak live itu di rumah saja? Kenapa harus di apa tujuan? Ini ada sesuatu yang diinginkan teman-teman. Mohon maaf ya. Saya menduga, wah ini memang sudah direncanakan. Saya mau live di depan tahanan. Hati-hati polisi-polisi yang ada di sana. Larangan bagi tamu untuk live di markas besar. Ngono loh. Di kantor polisi. Ini bahaya ini. Kalau ini kirim sinyal lah, kalau di luar negeri bahaya itu. Itu kayak di Ya, gedung krimumnya tuh yang di dekat pohon tuh. ini tertulis, Prof. Ini kan memang kalau ini kan direktorat tersendiri, Prof. Iya. Direktorat tersendiri namanya Direktorat Tahti Perawatan
perawatan tahanan dan barang bukti Polda Metro Jaya. Dan dia live di situ. Kalau dia live, kenapa tidak live di depan pojok saya, di depan yang tidak ada tulisannya Polda Metro Jaya? Kenapa? Ini kan tujuannya agar teman-teman tahu bahwa ini loh saya sedang di Polda Metro Jaya, di depan tahanan, nungguin tahanan. Mungkin seperti itu ya, Prof. Kalau pandangan saya. Lagi gabut aja kali Ustaz Ji. Lagi iseng aja Kalau kali. iya, tapi berkali-kali Prof saya ada mendapatkan video labnya juga ada di yang atas tuh, bahkan tuh tulisannya Polda Metro Jaya. Tapi ini keren Prof. Ini keren Prof. Ya, ya. Ini keren. Makanya saya jadikan tema malam ini. Selain tema yang tadi itu tema ini. Karena tema yang tadi itu membandingkan apa yang terjadi di sini. Tema sebelumnya apa tuh Mister Ji? Tema-tema. Ada ini saya perlihatkan ya Prof. Ada dokter ini loh Prof. Dokter ini Prof. Apa tuh? Ini dokter palsu praktek. Nih, Dokter gadungan ya. ini ini Prof. Finalis Putri Indonesia ditangkap gara-gara kasus malpraktek. Nekat jadi dokter palsu hingga 15 orang jadi korban. Nah, yang ini menarik Prof, karena Pak korbannya ada semua Prof. Jadi tidak ada namanya kompetitor-kompetitor kalau ini. Keren nih. Bahkan saya meyakini kalau kasus ini sudah jadi barangnya kemudian dikirim ke JPU, nggak banyak tanya Prof. P21 itu. Ya, iya, iya. Bener. Kalau ini kan korbannya langsung ya. Jadi Korbannya korbannya fakta ya. langsung. Fakta gitu. Fak Kalau yang satu satu korbannya halu gitu. iya, kalau ini korban nyata, fakta, sesuai. Kalau yang satu itu korban entah Eh, itu. ini korban memang konsumen benar-benar konsumen nih. Betul ini benar-benar keren Benar-benar nih. konsumen. Kalau yang satu lagi konsumen-konsumenan gitu ya. Kalau itu, lah, saya yakin loh, Bro. Mohon maaf ya, Bro. Mohon maaf nih saya bicara bisik-bisik ya, Bro. Saya yakin itu polisi juga nyesel, Prof. Nyesel itu. Aduh, kalau begini modelnya hari-hari kau datang nih ngapain? Tiap hari datang nanyain gitu, Prof. Iya, itu dia. Malah jadi mengganggu juga sebenarnya sih. Iya Ganggu dong, juga. iya dong. Makanya Apalagi sekarang juga, penyidik tuh. iya, penyidik juga akhirnya ini gimana di hari-hari datang nanya, bagaimana, 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 pusing. Ya, kalau yang tadi tuh Prof, real, kenapa? Pak direkturnya kan bicara bahwa 15 korban, semuanya adalah korban. Korban tuh ada yang tidak tumbuh rambutnya, ada yang pipinya rusak, ada yang bibirnya hancur, ada yang infeksi. Begitulah faktanya, Prof. Nah, saya langsung ke tema kedua ini, Prof. Karena saya ini menarik juga, Prof. Kok masih ada yang model-model begini, bahkan ada yang DM saya, Pak, emang boleh ya live TikTok di ini? Bukannya kita larang, tapi etika gitu loh. Bagaimana, Prof? Ini kan Ya sudah, sebenarnya. silakan. Iya sih sebenarnya sih. Jadi harusnya tuh diberikan kepercayaan sepenuhnya pada penyidik. Ini kan harusnya kan wilayah-wilayah steril ya. Steril. Ya, Karena potensi kemudian kan
artinya digunakan untuk sesuatu yang tidak dibenarkan. Katakanlah membangun narasi-narasi negatif dan sebagainya. Jadi mestinya ke depannya itu juga ada pelarangan, ataukah mungkin di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat tertentu. Kalau ini langsung disut begini juga kan, apalagi tiap hari kalau kata Mister G kan. Tiap hari, Iya. tiap hari mau ribet juga tuh. Hmm. Abah, kita kedatangan Abah. Kalau Abah sudah ada fotonya pegang mic itu bahaya ini Abah nih. Prof Bahaya. mana Prof? Prof mana Prof? Prof di Saya mana baru Prof? baru nyampe Abah, baru nyampe Abah. Saya Mr. J gimana Mr. J? Ah gila. Saya di Semarang. Ada ada pasangan lu ada itu. Apa Obet ya Obet sama. Abah kayaknya lagi happy tuh. Saya tidak tahu Prof dalam kondisi setia atau bahagia. Saya tidak tahu. Ya Prof, jadi ini benar tadi tuh minimal tuh ada apa ya, SOP, prosedur, tata cara internal lah yang melarang. Dan saya kira juga dilarang, apalagi di dalam gedung-gedung seperti ini, Prof. Nah itu sebenarnya harus dibikin tata tertibnya di sana. Mm-mm. Kalau nggak ada tata tertibnya kan berarti kan itu masuk ke dalam ruang publik ya. Konsekuensi Iya, ketika di ruang publik itu berarti kan semua orang bisa mengakses lah, akses. Dan itu kemudian juga kan bisa kemudian di yang begini nih lagi live streaming dan sebagainya kan. iya, Nah, apalagi kalau penyidik nih kan sebenarnya banyak banget kerjaannya. Harus A, B, dan C, antrian panjang loh, antrian panjang. Kalau misalnya kita nunggu kasus tuh Mister G ya, Mister G paham sendiri lah ya. Bisa dari pagi sampai malam Mister G. iya. Makanya bukan cuman kita aja, tapi memang banyak orang yang punya kepentingan yang datang di sana, yang kemudian Mm-mm. menanyakan kepentingannya. Itu Iya. sebenarnya. Jadi ya kita juga harus mampu bekerja sama sih dengan pihak teman-teman penyidik. Artinya Mm-mm. membantu mereka juga. Jadi kalau misalkan ada informasi tertentu ataukah mungkin kita butuh sesuatu ini kita bisa bersurat atau mungkin bisa menanyakan lewat telepon atau apa kan begitu kan. Sekarang ini kan canggih Mister G. Transaksi administrasi itu by digital semua sekarang ini. Dia sudah Iya, betul. terintegrasi dalam Iya. sistem apa namanya komputerisasi. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang kurang menurut kita atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan, kita bisa tuh langsung menggunakan pendekatan bisa by chat atau by email itu bisa Mister Z. Iya. Itu sebenarnya untuk Iya. mempermudah komunikasi sebenarnya. Kalau begini kan kita nunggu antri panjang kan. Iya. Dan kemudian kalau kita ditambah lagi kalau udah live streaming begini, seolah-olah kan ada semacam apa namanya pendekatan-pendekatan tertentu ya, pendekatan-pendekatan tertentu untuk kemudian Iya. kita lebih lebih ada kecenderungan untuk lebih utamakan lah untuk dilayani. Kira-kira begitu Mr. Sih. Iya. Seandainya saja, mohon maaf, seandainya saja, apa kepentingannya datang ke situ, udah itu terus pulang, mungkin nggak ada masalah. Anehnya, karena memang menunggu untuk ditanya-tanya. Halo Bu Maya, naik dulu Bu Maya. Ditanya-tanya, atau ada wartawan wawancara dengan latar belakang di situ Polda Metro Jaya, itu kan justru menunjukkan bahwa ini loh saya sedang di Polda Metro Jaya, saya sedang di gedung ini, kan begitu Prof. Bahkan sebenarnya kalau memang ada urusannya bisa kok komunikasi dengan apa yang tempat mana yang mau ditanyakan, atau kalau memang mau menanyakan betul secara urgen, ada kok aplikasi yang bisa ditempuh. Lah ini kalau tujuannya nih, hey guys, saya berada di sini guys. Itu kan memang punya tujuan lain, Bro. Iya sebenarnya. Itu sih Mr. Sih.
Ini siapa ini Bu Maya nih? Coba Bu Maya kasih tanggapannya dulu. Malam Bu Maya. Selamat malam, Prof. Emran, Mr. Z, Pak Ketua. Selamat malam. Terima kasih sudah Malam. di-invite. Silakan, ini saya sedang live tentang orang yang suka live di tahanan, di depan kantor ini, di Polda Metro Jaya. Ya, itu sangat disayangkan ya. Modusnya apa ya? Apa namanya itu ya? Istilahnya itu. Niatnya itu apa sebenarnya? Apakah hanya untuk motif ya? Apakah hanya untuk mencari ketenaran atau memang sengaja untuk membuat onar? Ya kan kita nggak tahu di belakang itu. Tetapi seharusnya kalau menurut saya pribadi, saya nggak tahu hukumnya bagaimana. Harus ada penertibannya gitu, secara yang benar. Jangan cuma diusir-usir aja, nanti dia 1 jam lagi kembali lagi. Kan gitu, harus ada yang benar gitu prosedurnya, ya nggak Pak Z? Iya. Saya kan juga bertanya-tanya tadi sama Prof. Emran, apakah dibolehkan, diizinkan, atau memang dibiarkan? Kalau memang diizinkan, dibolehkan, ya udah saya besok juga live di sana. Mungkin teman-teman juga mau live di sana juga, nggak ada masalah kan, dibolehkan. Ya, tuh. Iya kan? Sekarang Kalau- gini ya Pak Zia, kalau Ya. seandainya ini memang dibolehkan untuk mengekspos eksploitasi orang yang keluar dari itu kan kayak semacam tahanan ya Pak ya, tahanan Polda Ya. gitu kan. Terus setiap orang yang keluar untuk yang keluar dari pintu itu karena mau masuk ke kantor untuk penyidikan atau Ya, apapun dipublikasi. urusannya. Ya, kalau misalnya dia konten kreator untuk mengekspos dan mengeksploitasi semua orang yang ada di situ, terus dia mendapatkan keuntungan secara pribadi, itu tuh udah nggak bener gitu kan. Kalau memang wah ini bisa nih dibuat konten untuk mempermalukan orang, untuk Iya. mencari keuntungan, itu bisa jadi sarangnya dia untuk mengeksploitasi semua orang yang keluar masuk dari situ, entah itu kriminal, entah itu tidak kriminal, ya nggak Pak? Iya. Ya, di sini ya silakan Prof, mungkin ada pendapat Prof, silakan Prof. Karena memang ya Prof, silakan Prof. Ya iya. Apa namanya? Tapi keren sih tadi dimulai dengan modus operandi ya. Modus operandi. Artinya ini apa motivasinya gitu loh. Motivasi itu yang perlu kita kita pertanyakan ya. Karena memang ada unsur kesengajaan untuk mengeksploitasi nih kelihatannya begitu loh. Kalau misalkan memang frasanya eksploitasi berarti motivasinya itu untuk kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan orang yang nge-live di situ. Berarti otomatis ada tanda kutipnya tuh. Ada tanda kutipnya tuh. Itu sih, makanya ya keren sih kalau pakai pendekatan modus operandi tadi. Ya, modus operandi live ini hanya merupakan modus operandi yang memang motifnya itu ya dia ingin untuk memberikan eksploitasi terhadap situasi-situasi di situ kan. Dan memang itu juga sebenarnya nggak memberikan ketidaknyamanan ya, ketidaknyamanan. Karena kalau misalnya kita mau lewat kita pas lagi ngelewat di situ juga kan, waduh, ada yang live nih. Itu sih. Jadi saya setuju lah sama Kamai, saya setuju. Malah Mr. Line. Betul sekali, apalagi tidak punya izin ya, kayak misalnya semua wartawan kan dia harus punya izin secara legal gitu untuk memang untuk bekerja. Kalau yang kayak begini-gini kan untuk ininya sendiri, untuk kepentingan pribadinya sendiri gitu dan bisa diikutin gitu untuk orang-orang lain yang memang punya niat-niat jahat. Hai Mr. Blind. Aku baru masuk ini. Justru itu kita bertanya. Mr. Blind. Halo semuanya, Prof. Emran, Bu Maya, Selamat malam Mr. Blind. Selamat malam.
Lagi bahas apa, Mr. Z? Ini kita ini yang suka lab-lab di kantor polisi ini kan saya nggak suka ini Mr. Blind. Kenapa itu terjadi Mr. Blind? Ya, kalau tujuannya untuk mewartakan, mungkin masih oke ya, masih bisa kita terima. Tapi kalau untuk tujuan-tujuan lain itu justru mengganggu. Apa itu yang dimaksud mewartakan? Kalau mewartakan kan harus izin sebagai warta. Betul, tapi kalau konten kreator kan sekarang itu Mr. Z juga berperan ganda kan. Hmm. Bukan secara spesifik sebagai wartawan ya, tapi turut memberikan informasi dengan sesuai dengan cara mereka gitu. Kayak misalkan contoh ada guys, nah gitu-gitu ya. Tapi kalau ternyata tujuannya lain, kayak misalkan untuk membuat framing atau membuat apa begitu, itu yang sebenarnya mengganggu. Ya, setahu saya kalau di kepolisian itu Mr. Blind itu ada prosedur. Jadi ketika mau mendengarkan ini para wartawan nih kalau mau mendengarkan terkait dengan apa yang diinginkan itu ada namanya konferensi pers. Betul. Dan tempatnya tidak di situ Mr. Blind. Betul. Dan tempat-tempat itu tidak pernah mereka sendiri nih, polisi sendiri tidak pernah expose itu. Iya. Dia hanya di depan yang ada tulisannya konferensi pers tentang apa saja yang ada di situ konferensi pers. Kalau yang ini kan tempat keluar masuknya tahanan pada saat diperiksa. Bisa saja orang mengambil gambar itu mengatakan itu gas, itu tahanan gas, kan begitu Iya. Mr. Blind. Iya, betul. Kalau biasanya acara-acara resmi ya, itu kan sudah ada tempat yang disediakan untuk konferensi Iya. pers. Biasanya ada undangan juga itu untuk teman-teman wartawan. Memang sudah ada agendanya. Nah, kalau yang kita lihat seperti kemarin-kemarin itu, di kantor polisi itu kan tidak boleh mengambil gambar sembarangan, Mr. Z. Di Iya. SPKT aja ada tulisannya itu. Jelas-jelas di situ dilarang merekam atau mengambil foto. Nah, berarti kan di kantor polisi itu tidak sembarangan kita bisa menggunakan HP atau merekam atau mengambil foto, merekam video. Nah, Iya. kalau seperti yang kemarin itu ya jelas-jelas menyalahi aturan kalau itu. Memang harusnya Iya. ditertibkan. Iya. Ya, terutama kayaknya malahan ada beberapa waktu yang mengganggu kan jalannya prosedur kepolisian itu sendiri. Kemarin jadi ditunda atau dibatalkan ya kan. Terus kemarin aku dengar Ibu Fitri ada ngomong kalau polisi mau konferensi pers karena ada dia jadi dibatalkan. Yang kayak gitu-gitu kan betul-betul mengganggu jalannya prosedur kepolisian itu sendiri. Itu sebenarnya sudah harus ada tata tertibnya. Harusnya loh ya, kalau sekali dua kali gitu kan harusnya ada itu. Apa sanksinya orang ini? Terutama kalau dia tidak punya kepentingan yang berhubungan langsung dengan kasusnya gitu. Ya, iya pun kalau ada kepentingan langsung pun juga ada kan suratnya, ada pemberitahuannya, ada komunikasinya. Tidak tiap hari datang ke situ. Hai guys, aku di sini lagi guys. Iya, artinya memang kalau di kantor polisi itu ada daerah-daerah tertentu yang sudah ada protapnya, pelarangan terhadap siapapun ya mengambil gambar atau merekam video. Nah, mungkin kalau misalkan kayak di depan, di teras, di tangga, misalkan tangga depan ya, itu sudah boleh. Tapi kalau sudah masuk ke dalam bangunan, dalam gedung, itu kan pasti sudah ada peraturannya di situ. Nah, ini kadang-kadang yang mungkin dia curi-curi ya. Kalau menurutku dia curi-curi tuh. Tidak secara gamblang lah. Mr. Brand sebentar dulu ya, Mr. Brand. Oke, curi-curi ya, Mr. Brand bilang ya. Oke, sebentar Mr. Blind, sebentar. Kalau foto saja itu nggak masalah curi-curi, Mr. Blind. Masalahnya ini, Mr. Blind coba lihat di belakang saya ini ada tulisannya live streaming TikTok
Tuh, ada komentar-komentar di situ tuh, banyak sekali komentar ini. Ini artinya dia live TikTok di sini. Lah ngapain dia live TikTok di sini? Nah, kalau udah Ada yang live, di dalam malahan Mr. Blind. Ada yang di nah dalam. justru itu Di berarti dalam ada. kantornya. Nah, Kemarin itu. itu yang harus dikritisi sebenarnya. Atas kepentingan apa, tujuan apa, dan siapa dia, sehingga harus melakukan live streaming di markas kepolisian, gitu loh. Karena banyak hal nanti yang akan justru menimbulkan syakwa sangka ya terhadap masyarakat, terhadap kepolisian itu sendiri. Iya. Sekarang begini Mr. Ben. Katakanlah ini sekarang, kalau tidak ada pelarangan, orang lain pun bisa melakukan hal yang sama. Kalau orang lain itu dilarang, artinya diskriminasi, iya nggak, Mr. Blind? Betul, betul Mr. Z. Nah, saya rasa kalau kemarin itu bahkan ya di PMJ, saya kan sudah beberapa kali ke PMJ ya, itu di dalam ruang SPKT itu masih di ruang tunggu tuh, masih kita mendaftar itu sudah dilarang penggunaan kamera di situ. Nah, apalagi di tempat-tempat lain kayak misalkan dia ada di mana gitu, lalu kemudian melakukan live streaming. Nah, itu kan tidak diperkenankan sebenarnya. Memang harus ada pelarangan, harus ada ketegasan, bukan ada pelarangan ya, harus ada ketegasan dari teman-teman di Polri sendiri gitu. Memang harus ada pelarangan tuh. Ini kebakaran jenggot ini, kalau kita ini suarakan ini. Karena jujur ya, saya juga nggak terlalu suka kalau ada yang live di sini. Silakan live tapi di tempat lain, jangan di sini. Ini tuh orang, dia ngambil kesempatan untuk foto orang lewat, orang yang dengan baju-baju itu, Begini, sehingga dia bisa yang lebih menyampaikan. parah itu sebenarnya begini Mr. Z. Hmm, Kegiatan itu bisa dijadikan semacam intimidasi bagi orang lain. Contoh, ya, dia Nah, sedang itu live kan streaming di situ. modusnya, Mr. Blind. Modusnya Iya. dia mengintimidasi kan, memang. Nah, misalkan contoh ya, ini aku lagi di kantor polisi guys, aku mau meng-LP-kan seseorang, atau aku dalam iya, ini atau itulah itu ya. Nah, itu kan bisa untuk dia gunakan untuk mengintimidasi orang lain, ya kan? Bisa jadi itu adalah salah satu cara untuk memeras orang lain juga. Saya udah di kantor polisi loh ini, kalau kamu nggak mau sekian, saya buktikan nih, saya live streaming. Nah, seperti gitu ya. iya, Bentuk-bentuk intimidatif terhadap orang lain dengan melakukan live streaming di kantor polisi gitu. iya. Nah, kita wajar curiga, ya kan? Karena Boleh memang dong. tidak, iya dong. Karena kan tidak ada kaitannya sama sekali tentang apa yang dia bicarakan kan. Iya, Coba perhatikan di live streaming itu dia sedang menyampaikan apa, gitu loh. Peliputan pun dia bukan wartawan, ya kan? Kalau konten kreator itu live streaming bukan konten. Hmm. Jadi Ini kan ada dua ini. Atas izin atau pembiaran. Menurut Mr. Blind. dua-duanya salah. Atas Atas izin itu diizinkan untuk apa, peruntukannya untuk apa. siapa juga yang mengizinkan? Iya, harus jelas dulu. Ketika dia meminta izin, pasti ada peruntukannya dong. Lalu siapa yang mengizinkan? Kan gitu. Nah, kalau pembiaran, misalkan, nah kembali lagi nanti, areanya apakah di situ memang dilarang atau tidak, tapi seyogianya ya, dalam sebuah instansi, itu tidak diperkenankan meliput dan lain sebagainya tanpa izin. Aku itu 32 tahun di situ nggak pernah itu ada namanya live begitu, Nah, Mr. itu, Blind. betul. Apalagi di tempat-tempat seperti itu. Betul. Itu tadi yang sudah saya sampaikan tuh dikhawatirkan ya akan menjadi semacam intimidasi bagi pihak-pihak tertentu
Halo Rin, naik Rin. Apalagi mau camping dia di situ. Gimana itu? Mau live streaming 24 jam camping. Itu Tapi kan, gini loh menurut saya. Kalau memang dia motifnya dia, bukan apa alasannya? Oh ini tempat umum, ini saya bayar pajak ini dan semua orang juga bayar pajak. Tapi kalau sudah tidak membuat nyaman umum lainnya, itu yang harusnya itu dikasih atensi, bener nggak, Pak? Jangan hanya karena oh iya ini untuk tempat umum saya bebas melakukan apa aja suka-suka saya buat onar, buat ini apa intimidasi, eksploitasi. Tapi kan itu justru karena dia tempat umum itu bukan punyamu pribadi gitu loh. Betul. lagian juga Mau ini area bukan area untuk di-expose di luar, untuk dieksplor di luar, untuk dipublikasi, bukan. Justru kalau menurut pendapat saya ini ya keterlaluan. Mungkin banyak memberikan kesempatan, tapi ini namanya menyalahgunakan begitu. Jujur ya saya tidak 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 rela gitu loh. Gimana sih? Tidak ngapain kok lab di tempat lain ada kok ngapain harus di situ? Nah, mungkin perkembangan terakhir ada yang Mr. Brand sampaikan terkait dengan saya dengar-dengar katanya dilarang atau apa sudah benar dilarang atau belum Mr. Brand? Kalau kalau pelarangan itu Mr. Z sudah ada dari dulu. Cuman ini tipikal orang yang mohon maaf ya, tipikal orang yang barbar. eh, barbar juga bisa dibilang barbar, lalu gemar mengatasnamakan masyarakat, ya, demi kepentingan-kepentingan pribadi. Jadi ada benturan-benturan ya yang sifatnya ketika misalkan nih keterbukaan publik yang kayak begitu-begitu kan narasi-narasi sensitif ya. Ketika digunakan orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi itu salah. Tapi di sisi yang lain itu bisa dibenarkan. Nah, ini ada dilematis sebenarnya. Tapi yang saya tuh inginkan sebenarnya ketegasan ya. Biar bagaimanapun lembaga negara itu punya wewenang. Ya, itu. Ya, lembaga negara itu punya wewenang. Ada marwah yang harus dijaga. Walaupun itu tempat publik. Kita bayar pajak, kita sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan layanan. Jadi jangan salah kaprah juga. Ketika misalkan kita mengatasnamakan, oh saya ini masyarakat, saya berhak untuk di sini, ada di sini, masuk ke sini, saya tidak boleh dilarang. Betul. Tapi Anda yang diberikan, dikerjakannya itu apa, ya kan? iya, untuk Perbuatannya pelayanan. itu. Enggak perbuatan kamu di situ enggak masalah, tapi perbuatan kamu di situ itu untuk apa? Tujuanmu untuk apa? Modusmu untuk apa itu? Iya, Intinya. begini loh. Itu memang tempat publik. Siapapun berhak untuk datang. Dan yang lebih penting untuk mendapatkan pelayanan. Tuh. Nah, Itu kalau dia itu kantor polisinya, tapi kalau ruang tahanannya kan enggak. iya, makanya kalau dia datang ke situ, dia boleh datang ke situ. Tapi kalau dia datang untuk tidur, camping, nginep, ya kan jelas tidak boleh. Karena bukan peruntukannya, termasuk yang dia lakukan itu. Dia datang boleh, tapi peruntukannya untuk apa? Untuk memantau, misalkan mengawasi, misalkan. Bukan tugas dia, bukan seperti itu bentuk pengawasannya. Jadi kalau saya sepakat sama Mr. Z, kalau udah live streaming di kantor polisi itu penuh dengan modus ya, punya kepentingan-kepentingan tersendiri gitu. Dan itu harus dilarang. Wartawan aja, ya wartawan yang sudah jelas-jelas punya kartu anggota PWI gitu ya, terdaftar di Dewan Pers dan segala macam, punya
eh, Legalitas. punya legalitas, itu nggak sembarangan bisa masuk untuk mengambil gambar, apalagi memvideokan tempat tahanan di tahti gitu. Nah, ini yang seperti ini nih harus dilawan, masyarakat harus mengkoreksi juga. Kok ada pembiaran, Pak? Nah, begitu, Mr. Z. Ya, Meresahkan, ini meresahkan. Merasakan betul tuh. ya. Mungkin kita dengar Benar-benar dulu tuh. dari Prof Emran. Biar ada interaktif Prof. Coba kita dengar dulu dari Abah dulu, Abah. Abah lagi bahagia tadi. Hmm? Abah lagi bahagia. Oh iya. Kenapa, Pak? Abah, saya baru sampai Jakarta, Abah. Nanti kita besok berkabar, Abah. Abah lagi nagih sesuatu sih dari saya. Biasa, Abah. Ya, cuma kalau kita itu sih, kalau balik ke Doktif nih, ya Doktif. Pokoknya yang ini yang lagi live streaming nih ya, lagi live streaming. Iya, jadi itu sepertinya yang dia maksud di situ tahanannya sih itu ya, DRL itu ya, lagi Iya, ditahan di situ pasti ya. itu. Soalnya kalau di gedung, kalau yang di atas juga kan ada tahanan resmob juga tuh. Kalau kita naik tuh ya, kita naik kan di lantai 2-nya tuh kan ada juga tuh tahanan satu, lantai 3-nya kalau nggak salah, lantai 3-nya. Unit 1-nya tuh juga di apa namanya ada ruang tahanannya juga tuh. Ah, biasanya kalau misalkan tahanan itu dia tuh ngelewat sini nih. Tuh, keluar situ tuh, kan pakai baju oranye di borgol gitu kan. Borgol gitu. Biasa tahanannya begitu. Iya sih, jadi ya bener sih, saya sebenarnya setuju. Sepertinya sih udah apa yang Mr. Blaine tadi kemukakan, terus Kamai juga kemukakan, Mr. J juga sampaikan, sebenarnya sama aja. Sama aja, dan saya setuju sih sebenarnya. Nggak ada lagi tambahan lainnya. Cuman memang kalau ini ya kalau ditanya meresahkan apa enggak ya automatically ini meresahkan banget lah ya, meresahkan banget. Karena apa ya sebenarnya ini kan kalau penyidik kan dia servis publiknya itu kan dia harus benar-benar nyaman ya. Ada pelayanan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada live streaming seperti begini kan kemudian kerja-kerja dia juga menjadi terganggu loh. Wah, menjadi terganggu. Terus targetnya tuh apa? Nah, kalau tadi Kamai bilang motif ya berarti motif itulah yang perlu didalemin. Nah, dan kalau motifnya hanya untuk memberikan semacam pressure atau intimidasi, ya itu kan berarti negatif motif. Motif yang sebenarnya kan harus dipersoalkan ya motif-motif begituan. Itu sih. Ayo lanjut Kamai. Dan yang saya sesalkan itu kan jadinya itu benar-benar mengganggu proses jauh-jauh penyidik dari Jabar loh datang ke Polda gitu kan. Jadi tertunda, jadi dibatalkan. Itu tuh kan mengganggu proses hukum. Benar nggak? Masa nggak ada ininya? Apa ya istilahnya itu sanksinya buat orang-orang yang membuat ya kalau aku bilang sih onar ini sih. Nah, kalau kita mau bicara bisa dikenain pasal nggak orang ini? Ya bisa-bisa aja, bisa dikenakan obstruction of justice dia. Exactly. Perintangan penyidikan. Ya kan? Ketika ada tahanan yang mau disidik atau dimintai keterangan, lalu kemudian dia ada di situ, dia mencoba untuk ini. Ya sebenarnya kan selain kinerja aparat, kan ada hak-hak tahanan juga yang harus dilindungi. Ya kan? Untuk apa dia melakukan hal-hal demikian tuh tujuannya untuk apa gitu. Apalagi sampai bisa menggagalkan sebuah agenda yang sudah disusun jauh-jauh hari hanya karena perbuatan orang ini. Tapi kalau menurut informasi yang kita dapat ya, si oknum ini yang melakukan live streaming ini kan juga terlibat dia di dalam perkara yang di Jawa Barat. Kalau nggak salah dia sebagai saksi. Tapi bukan kasus yang ini, Mr. Blind, bukan kasus yang Polda Jabar datang ke Metro.
itu Heeh. belum berjalan yang dia punya itu. Ini kasus lain, laporan lain lah gitu dari suaminya gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Cuman karena dia tahu akan ada penyidikan, akan ada pendampingan, jadi seolah-olah dia punya hak untuk buat onar di situ. Ya, yang pasti ini kan menimbulkan presiden ya. Ketika misalkan ada yang begini akan menjadi contoh. Berarti nanti ketika misalkan Mr. Z atau Prof. Emran atau Bu Maya live streaming di situ, kalau dilarang bilang aja ini kemarin ada yang live stream di sini boleh Pak, kenapa saya nggak boleh? Iya, sekarang gini ya Mr. Blind, saya misalnya konten kreator, ini bisa jadi ide nih, saya bisa buat video-video live streaming untuk setiap TSK atau kriminal yang keluar dari situ, di zoomin mukanya pakai ini baju oranye, di borgol setiap orang yang punya kasus hukum di situ untuk kepentingan dia sendiri. Dia dapat uang dari live streaming, dari video, dan semua kontennya dia. Kan bukan oke lah ini misalnya oknum yang ini, tapi kan bisa jadi ide gitu loh, Mr. Blind, untuk beberapa orang lainnya yang mikir, oh ini bagus nih untuk bisa aku exploit ke semua Netizen. namanya media ya kan gitu. Siapapun orang yang peduli itu dia terkenal atau orang biasa kan, hanya untuk khusus dia buat live streaming atau konten yang orang-orang keluar masuk dari tahanan itu kan gitu, bener nggak? Iya benar. Tapi kan itu tadi saya bilang ada hak-hak tahanan juga yang harus dijaga kan. Publikasi terhadap tahanan itu kan haknya atau wewenangnya Polri ya, penyidik pada waktu itu kalau dalam tahap penyidikan atau penyelidikan ya. Atau penyidikan lah ketika ditahan sudah ditetapkan tersangka, itu untuk mempublikasikan itu kan wewenangnya penyidik. Ketika konferensi pers dihadirkan, di luar daripada itu kan tidak boleh dipublikasi. Iya itu. Nah ketika Kan dia katanya, melakukan di situ berbahaya juga jadi. iya, dan mengganggunya gitu ya. Kayak kemarin kata pengacaranya DRL, aku nggak belain DRL ya, aku cuman hanya objektif sama perilaku gitu, perilaku dan apa di balik ini oknum ini. Sampai dia bilang pengacaranya bilang dia tidak nyaman gitu loh untuk, ya kalau orang sudah tidak nyaman apa misalnya dia tertekan jadinya dia tidak nyaman. Jadi dia tidak bisa memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada penyidik. Benar nggak? Ya kan itu kan jadi bukan hanya dari penyidik yang datang ke Polda yang sudah diagendakan jauh-jauh hari, tapi kan dari kepolisian di situ sudah punya agenda sendiri untuk untuk melakukan penyidikan ini. Pokoknya itu semua pasti teragenda sejak lama ya kan. Itu sih yang aku sesalkan gitu, untuk betul-betul mengganggu dan sangat meresahkan. Iya betul. Memang perilakunya orang ini memang sudah absurd ya kalau menurutku. Sudah banyak hal-hal yang di luar. Mau nanya dong, itu kalau laporannya LP-nya sih itu gimana tuh? Ada progresnya nggak ya? Yang mana siapa Pak? namanya tuh? Siapa Miss Gosip. namanya tuh? Gosip. Oh sudah di BAP dia Gimana terakhir. tuh? Terakhir sudah di BAP. Di mana BAP-nya? Di Aceh. Polda Aceh. Bentar ya saya. Oh. Yang di Jadi BAP siapanya? BAP si pelapor ya? pelapor iya. Pelapor. Oh iya, kalau pelapor sih iya. Cuman yang terlapornya belum ya? Terlapor belum. Masih ada agenda pemanggilan saksi sepertinya. Cuman ini Prof, menariknya kasusnya Miss Gosip ini sudah kayak tinggal jalan aja Prof. Sorry. Sudah kayak apa? Sudah kayak tinggal jalan aja. Oh oke. Ya. Karena mulai dari bukti segala macamnya itu sudah dipersiapkan semuanya sama Miss Gosip. Hebat juga. Aku kemarin lihat. Canggih dia. Iya, lihat salinannya. Oh iya, mulai dari
apa namanya, pengiriman uang, terus bukti kirimnya, terus kemudian video waktu dia nerima barang, lalu kemudian apa namanya, kronologis, itu semua sudah dia ini kan. Jadi Iya, jadi kalau root dia tuh sama kayak apa yang sama, kalau mungkin agak bedanya tuh begini. Kalau siapa namanya? Sebenarnya kalau si DRL ini dengan Doktif itu kan Doktif pelapor tuh. BB-nya tuh didapetin dari mana ya? Lupa saya. kenapa dok? Kenapa Prof? BB-nya tuh didapetin dari mana ya? Oh dia BB-nya beli, dia dia tuh. beli, Dia beli dia ke beli, dia beli di e-commerce. e-commerce yang punya si di tokonya si siapa namanya? DRL itu ya, bukan? Iya, tapi itu sebelum ada rilis BPOM. Oh iya, kemarin kita udah bahas ya. Oh iya, Iya. lupa, sorry. Nah, sebelum ada rilis Ada yang BPOM, tidak beli dari ofisialnya Mr. Blind. ya Ada 4 produk. ada yang dari reseller, ada yang dari official store. Nah, tapi persoalannya adalah barang itu dibeli sebelum ada rilis BPOM. Nah, jadi iya. barang itu dia dapatkan, ya barang itu memang bebas dijual, memang ada izin edarnya. Dia beli, lalu kemudian dia apa namanya, dia laporkan lah barang itu gitu. Lalu kemudian rilis BPOM-nya muncul. Nah, Tapi masih disimpan sama dia ya? Masih disimpan sama dia ya? iya masih BB-nya disimpan. itu ya? Iya, makanya nanti agak seru juga kalau sampai ke persidangan ya. Seru. Kalau sampai ke Karena itu persidangan, karena itu begini, itu kan dia berlaku yang namanya prinsip itu retroaktif itu loh. iya Kan dia nggak boleh berlaku surut ya. betul. Terkecuali kalau ada pidana-pidana tertentu lah baru non retroaktifnya bisa diterapkan. Tapi kalau dalam tindak pidana seperti ini berarti kan nggak Izin boleh. saya bacakan dulu yang di bawah. Siap. Dari kudeta, Doktif ini ngerasa Republik punya dia. Yang lain semua macam orang bodoh, dibodoh-bodohin dia, apalagi pengikutnya yang otaknya minim. Oke, terima kasih dari kudeta, dari Lianto. Tapi masalahnya dia itu disuprot anggota dewan. Oh, tuh disuprot sama anggota dewan. Emangnya Dotip disuprot sama anggota dewan? Kalau sebenarnya kalau seandainya secara gamblang dia menyebutkan, senang sekali kita. Ini kan hanya Iya, kita dugaan ya. kita tungguin. Anggota dewan itu siapa sih? Sebut Lianto. Ayo, buktikan bahwa kamu tahu. Kalau secara gamblang disebutkan bahwa dia disupport sama si A, si B, si C gitu, kita lebih senang lagi. Tapi ini di luar konteks ya Mr. Blind, Mr. Z. Boleh. Ini cuma diduga. Apa mungkin kalau seandainya pada saat dia ke kantor polisi atau ke Polda Metro terus dia bawa-bawa yang seperti biasa dia kerjakan dan selalu dia lakukan, dia bawa-bawa nama-nama besar gitu sehingga orang-orang di kantor polisi itu jadi takut atau merasa segan atau gimana gitu. Jadi dia bisa seolah-olah bisa seenaknya gitu melakukan apa aja di situ, mau live streaming di dalam. Ada kan soalnya dia live streaming yang di dalam juga sambil duduk dan bikin conference sesuka hatinya setiap kali dia datang ke kantor polisi gitu. Apa mungkin itu yang suprotnya itu tadi. Selalu bawa-bawa nama-nama besar. Dulu kita pernah menganalisa juga perilaku dia yang tidak wajar menurut kita ini ya, tidak lazim. Pernah kita coba berdiskusi untuk menganalisa, kok ada ya orang yang begitu leluasa, baik dari segi perilakunya di kantor polisi atau di luar kantor polisi, yang seolah-olah dia tuh lebih tahu. Ini nanti tanggal sekian mau ada pemeriksaan, ini nanti begini, ini nanti begitu, ini pasti jalan, ini pasti masuk, bakal ditahan, bla bla bla. Itu pernah kita analisa juga. Ya salah satunya adalah
kebiasaan dia yang suka jual-jual nama orang itu, jual-jual nama pejabat, nama-nama ini gitu ya. Mungkin ya bentuk-bentuk intimidatif juga terhadap penyidik-penyidik kan. Nah, lalu yang kedua, kita menduga ada sesuatu yang dia mainkan gitu loh. Cuman kan kita tidak boleh secara spesifik menuduh ya. Tapi kita menduga ada sesuatu gitu. Apakah itu nanti ada siasatnya dia atau cara-cara dia yang melawan hukum ya ketika berproses perkara ini gitu. Itu pernah kita analisa juga, bahkan saya lupa siapa waktu itu yang lebih jelas lagi mengatakan bahwa penyidik terjebak katanya gitu. Saya lupa tapi siapa yang bicara waktu kita diskusi itu. Di sini di tempatnya Mr. Z juga. Iya. Aku yang bilang. Oh iya, Mr. Z ya. Ya aku lupa itu. Aku yang bilang. Karena gini. Ini kan semua kan diawali dengan yang tidak normal. Oke, aku arahnya pertanyaan Bu Maya aku jawab tapi nanti. Jadi ketidaknormalan itu pada pelaporan. Pertama, dia mengatakan bahwa saya sebagai pelapor, saya sebagai konsumen, saya sebagai korban. Satu-satu nih ditelusuri. Benarkah dia sebagai pelapor? Ternyata tidak. Sebagai korban. Apakah Anda sebagai korban? Tidak korban. Dia sebagai masyarakat katanya, yang mewakili korban. Yang kemudian yang berikutnya kita sudah kaji, sudah gali. Dia sebagai konsumen. Konsumen tuh nggak gitu. Kalau ini memang mencari-cari kesalahan orang. Beli kan gitu. Nah sekarang di mirroring sama orang. Yang kedua, orang itu kalau punya perkara yang natural itu nggak begini. Orang punya perkara natural tuh kita pasrahkan kepada polisi melakukan proses penyelidikannya, ada pemberitahuannya, ada ini. Tidak hari-hari ada di situ. Itu semuanya yang normal ya, yang normal nih. Ini cerita normal. Nah, ketika dia live di situ, dia merasa ada yang tadi Bu Maya ini ada orang besar di belakangnya, percayalah. Orang besar juga sudah sakit kepala sekarang ini. Ternyata manusia ini kayak gini gitu loh. Jadi saya ada dapat berita dan informasi ini A1. Dia juga menggunakan foto sama orang besar itu. Orang besar itu akhirnya melaporkan dia. Siapa dia, di mana lapornya, nanti ada narasumber tersendiri yang berbicara. Karena nggak suka fotonya ditayangkan, ditampilkan dengan narasi-narasi itu nggak suka. Begitu Bu Maya. Meskipun nih saya nih ada orang-orang yang saya backingi, tetapi dia juga ini kata-katanya nggak bagus, nggak mencerminkan bahwa dia saya lindungi, katakanlah gitu ya. Saya pun takut juga lihat cara-cara seperti dia itu berbahaya. Ya, betul Pak. Apalagi terus menerus mengintimidasi dan mengancam ya. Mengancam, kalau saya sudah lihat banyak VT-nya. Ancaman-ancaman, oh itu pasti masuk, oh ini minggu depan, oh ini 1.000.000% masuk, kayak gitu tuh sebenarnya itu kan intimidasi, pengancaman yang betul-betul apa ya, aku bingung aku. Kalau saya masih dalam tahap intimidatif seperti itu ya, saya mungkin masih bisa memilah dan memilih. Mungkin ada sebagian orang yang percaya, ada sebagian yang enggak. Tapi kalau sudah dia mulai mengintervensi, nah ini yang saya nggak bisa terima. Jadi kalau intimidatif, selama tidak berfungsi intimidasinya, mungkin belum. Tapi kalau intimidasinya berfungsi atau jalan gitu ya, berhasil, lalu kemudian bisa mengintervensi, nah ini yang saya nggak terima.
ketika sudah mulai ada intervensi gitu ya. Hmm. Nah ini yang saya nggak terima. Artinya ini institusi negara loh, lembaga Ya, negara. oke, Mr. Glenn, saya lanjutkan dulu. Mm-mm. Saya lanjutkan dulu. Nah, orang yang tadi kita duga ada di belakangnya, kalau dia menceritakan bahwa saya dikasih gini, saya dikasih gini, itu mau dia membela. Karena dia cerita ketika dia sedang merasa jadi korban. Tetapi ketika dia terus bersuara, ternyata faktanya dia tidak sesuai dengan yang diceritakan. Orang yang diceritakan yang membantu dia juga bodoh amat. Bodoh amat. Kenapa? Karena begini, mana ada yang mau terlibat dalam suatu kebodohan. Oke. Oke. Orang lain mungkin bisa percaya. Hari ini, besok akan jadi tersangka, akan ada panggilan, akan ada ini, akan ada itu. Bullshit semua itu kalau tidak ada kenyataannya. Ya. Bus, nggak boleh. Betul, itu yang aku tuh bingung apakah dia selalu Yang berikutnya ini ada yang berikutnya ini ada Dulu tuh, Bah. Abah di mute dulu, Bah. Udah saya udah mute. Kapan saya ini? yang berikutnya ini ada dari Lianto. Lianto dia mengatakan bahwa dia sempat nyebut-nyebut komisi berapa gitu di podcast kalau nggak salah. Komisi 9 kalau Loh, nggak salah. kalau dia yang bilang nggak apa-apa, justru dia yang bilang nggak apa-apa. Tetapi begini, ya, orang yang disebut itu kalau justru ditanyakan persoalan ini, justru dia menghindar. Nah, siapa yang bilang? Gitu ya. Jadi saya rasa begini, terkait siapa di belakangnya, ketika itu, ini tak kasih tahu nih di sini nih, ada yang jago sok jago di sini. BBM itu yang di apa subsidi BBM yang apa itu ngambil-ngambil lewat SPBU itu dengan truk-truknya itu. Wah, backing dia mantap, dia backing. Begitu kita WA ke sana, dia yang datang, sembunyi dia. Makanya orang tuh takut mau jadi backing kalau kesalahan itu terungkap. Kesalahannya nanti jelas. Iya kalau benar, kalau enggak. Contoh, approve. Approve tuh pakai duit. Emang boleh dia approve pakai duit? Kan gitu. Nah, kalau itu terungkap, modar semua nanti itu. Ngono loh, Mr. Blind. Teman-teman masih inget nggak di Polres, saya lupa Polres mana ya, yang anggotanya ditembak sama dia itu, gara-gara membackingi BBM juga kalau nggak salah, BBM apa tambang pasir, galian C. Nah itu kalau sudah kepepet jadi begitu. Tapi kalau yang kayak begini, ya kalau modelan kayak yang dilakukan sama si oknum dokter ini, doktif ini, dia ini bukan yang benar-benar di backing, dia suka jual-jual nama orang. Nah, ketika dia posting sebuah foto, lalu kemudian orang yang ada di foto tersebut nggak terima karena tidak merasa, ya, dan tidak ada juga ada orang yang sudah punya pangkat karir yang bagus gitu ya, mau membackingi dan mengorbankan jabatan serta karirnya. Saya rasa itu nggak ada sebenarnya orang di belakang dia itu. Tapi karena dia berhasil memframing bahwa dia pernah mengadakan RDP, dia kenal dengan anggota dewan, kemudian mantan suaminya kuasa hukum atau tim pemenangannya
presiden saat ini. Itu kan semua framing sebenarnya. Ketika ditelusuri, dibuktikan, ya belum tentu itu menjadi kenyataan gitu loh. Tapi framingnya sudah bisa dia pakai gitu loh. Ya. Framingnya sudah bisa dia pakai. Ya kayak Halo? saya lah, misalkan Ya. kenal dengan Mr. Z, kenal dengan Prof. Emran, terus apakah serta-merta saya bisa berbuat melawan hukum gitu dengan saya kenal dengan pengacara ini, saya kenal dengan profesor ini gitu. Ya kan nggak terbukti ketika misalkan perbuatan saya memang salah, belum tentu Mr. Z atau Prof. Emran mau bantu saya kan. Ya. Benar, contohnya aja itu Mr. Blind. Itu siapa pengacaranya NM itu yang katanya punya presiden pengacaranya presiden. Ingat kan yang Ya. perempuan itu? Nah, itu piye itu? Iya. Anu mega. Ya, pokoknya inisialnya S. Karena beda jalurnya. Jadi udahlah, tenang saja. Makanya saya itu ngobrol-ngobrol begini. Saya itu seneng. Saya akan buka dikit-dikit nih. Tidak ada mau pejabat apapun, mau pemimpin apapun, pemimpin apapun, orang top manapun, tidak mungkin mau terlibat menjatuhkan orang lain, ya merendahkan orang lain. Iya itu ngomong, coba itu tunjukkan apa itu sertifikat lah apa itu sudah kemana-mana dan orang itu juga nggak suka, tenang aja. Ini ada yang tapping nih, bagus sekali. Ini saya mau tanya nih, tappingannya nih. Berani tapping, Anda harus berani bertanggung jawab. Dari Irin ke Dinda, harusnya ditangkap tindakannya meresahkan, masukin RSJ. Ini terkadang nih benar nih, RSJ ini terkadang benar. Apa maksud kamu tuh tentang RSJ itu? Coba katakan sesuatu tentang RSJ. Saya itu kok malah itu kan RSJ itu kan untuk orang-orang yang ODGJ, NPD, sesat pikir, ya pokoknya yang buruk-buruk lah. Apakah masuk di dalam golongan itu, Rin? Jangan dikasih ide, Rin. Nanti dia pakai alasan itu pas pada saat PSK. Ya, kadang Tuh dijawab tuh, ya termasuk dia emang ODGJ. kadang kita begini loh ya. Kalau kita mau melihat kasus yang normal seperti Mr. T bilang tadi, ketika ada seseorang melaporkan sesuatu perbuatannya yang diduga melakukan tindak pidana, dia melapor, kemudian laporan diterima, saat itu juga sebenarnya kewajibannya sudah selesai untuk melaporkan itu. Sisanya mekanisme hukum yang akan bekerja. Apakah nanti diselidiki, kemudian dipanggil, dia diminta keterangan, saksi, pemeriksaan barang bukti dan lain sebagainya, itu mekanisme hukum. Pelapor itu hanya punya hak untuk mempertanyakan sampai sejauh mana prosesnya sudah ditangani. Nah, polisi pun akan menjawab dengan SP2HP kan. Sampai sini Pak, sampai sini prosesnya begini. Udah. Kita tidak bisa mengintervensi itu. Bahkan ketika mandek misalkan ya, ada waktu yang dibutuhkan lebih lama oleh pihak kepolisian, nggak bisa kita mau tiba-tiba mau cepet gitu. Nah ini yang kadang orang itu salah kaprah, itu salah, seolah-olah perkara itu bisa dipercepat, bisa diperlambat. Nggak ada, itu mekanisme hukum. Ketika pelapor itu sudah menyampaikan, normalnya ya, biarkan mekanisme hukum yang bekerja. Kita hanya bisa meminta informasi sejauh mana perkaranya sudah ditangani, tahapannya sudah sampai mana. Nah itu aja hak kita sebenarnya. Nah itu bagi orang yang normal. Normal ya. Oke, sekarang saya tanya,
Kalau tiap hari datang, tiap hari nelpon menanyakan, tiap saat datang ke situ, nyari siapapun itu orang apa itu Mr. Brian? Gendeng, Kelejuan. orang gendeng. Ya, itu satu orang gendeng, yang kedua dia tidak percaya atas kinerja Polri. Ya itu yang Ya saya udah, bilang. dia mau jadi BPOM, dia mau jadi penyidik, dia sidak ke Ion, mengganggu ketertiban kenyamanan orang belanja di mall. Dia juga mau jadi polisi, dia juga mau jadi pengacara. Padahal dia dokter, tapi dia tidak mau jadi dokter sesungguhnya. Ini yang kita Aduh. bingung itu, ya seolah-olah Republik ini hanya ngurusin perkaranya dia. Oh iya, Sementara betul, kan betul. polisi punya banyak laporan-laporan dari masyarakat yang juga harus ditangani. Bukan cuma itu, kalau dia beralasan mengawasi kinerja Polri, bukan dia yang bertugas untuk itu. Ada Kompolnas, ya kan, ada Komisi 3 yang memang ada tupoksinya. Nah, kalau dia mengawasi, kenapa mungkin dia mau jadi CCTV mungkin. Itu yang normalnya begitu, Mr. Black. Makanya ini bagian dari, benar kata Irin tadi. Kalau normalnya begitu. Ini coba ya, coba amati. Teman-teman semua, mau pendukung, mau tidak, mau ini, saya tolong amati. Amati saat dia live. Dia jualan saja, atau tiba-tiba nyebut semua yang dia mau sebut. Itu kan jadi aneh. Kalau lab jualan, silahkan lab jualan. Ini guys, silahkan dibeli guys, ini kandungannya begini guys. Kalau sudah tidak ada lagi yang komentar, itu ada, alah itu si dugong, alah itu sini. Jadi kemana-mana lagi itu. Jadi bingung saya. Saya itu walaupun begini saya memperhatikan ini bicaranya kemana. Ini kok arahnya kemana? Kemarin itu saya melihat live-nya kalau nggak salah begini. Jadi bicara sama Mambel. Mambel ini sebenarnya sudah ogah. Aku tahu dia ogah. Dia bilang, Mambel, gitu nih ceritanya. Mambel, sebentar, jebolku ke Sleo. Mambel, sebentar, ambil sandal. Itu artinya udah ogah itu. Tapi namanya orang masih ingat kan? Yang klinik itu. Apalagi yang mau disebut, nggak ada bahan. Kalau nggak ada bahan tuh itu yang ke alam talah. Saya sendiri bingung. Teman-teman simak aja kalau live itu pasti dia ada kemana-mana. Coba sini Pak Z, saya tambahin informasinya kalau tidak keberatan izin. Kan influencer, Mambel mungkin ya kan, dia influencer, dia tuh punya red card-nya Pak Z, ada ada rate-nya. Gitu ya, satu itu di belakang layar. Kedua, dia itu memang sengaja untuk tidak mau involve itu apa Mr. Blind bahasa Indonesianya, maaf apa ya involve itu ya. Maksudnya ikut gitu loh, terlibat gitu dengan penggiringan yang sangat bisa masuk jurang gitu kan ya. Itu kan soalnya pakai nama-nama besar gitu ya, orang ada nama besar lah di situ gitu kan. Jadi mungkin dia tidak mau terlalu dalam gitu loh untuk ikut dalam bahasan yang mungkin dia sendiri tidak mau ikut nyelam di situ ya. Di situ karena dia sudah mulai bawa nama orang itu gitu loh Pak Ya, bener kan, intinya dia kan menghindari itu kan. Ya, tapi untuk dia bicara ke si Mambel atau siapapun itu kan mereka ini kan ada rate-nya Pak gitu loh. Ya harus melayanin orang kerja kok. Iya. Iya, itulah yang saya bilang, kemana-mana bicaranya. Kalau nggak naik ininya, lihat aja. Ya cuman kesana sih. Kalau kesini saya yakin tidak mungkin.
Iya, itu kan sudah Si, mengerikan bahasannya. Apalagi kalau misalnya dia ikut campur dalam pembahasan itu, nanti dia yang kena malahan kan? Ya, apalagi kalau nambah-nambahin kan. Iya, betul itu loh maksudnya kan apa sih? Dan saya yakin Mr. J, saya kan saya sudah izin ingatkan, turun ya. jangan memperkeruh. Mau kemana, Karena Prof? Mau Mau kemana kemana, Pak? Prof? Pak Prof, ini kita lagi Mau gosip kemana? nih. Bukan. Ya, Oh, tinggal itu dulu. janjian aja kita di mana besok. Di depan Oke, demo. besok kita berkabar ya, apa ya. Saya di Jakarta kok. Wis. Siap. Mr. J, saya izin turun ya, Kamai. Habis itu lain. Abah. Mister, Siap, Prof. oke Prof, oke Selamat Prof. istirahat, Terima Prof. kasih Prof ya. oke Oke, Prof. yo, thank Selamat you ya semuanya. malam. 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 Gitu. Jadi saya sudah beberapa kali membuat sebenarnya aku udah cermati. Dan dari awal saya selalu mengatakan bahwa kenapa mesti dipercaya omongan ini, itu omongan sudah ngarang, ya ngarang pokoknya jauh dari otak saya itu sudah tidak mampu untuk ini. Makanya kadang-kadang tuh teman-teman kan menghendaki tuh ada yang DM, ada yang ngasih kabar, bahas dong. Aku sebenarnya nggak mau, tapi ini karena menyangkut masalah ini apa namanya nih, live di Polda Metro Jaya, maka saya sayangkan. Ya, harapan saya ya Polda Metro Jaya ya sebagai apa namanya, untuk menjaga netralitas ya harus profesional. Ya, tidak bisa dibiarkan begitu saja seperti rumahnya, kesana kemari. Oh iya silakan, nggak bisa begitu, Betul. nggak boleh. Makanya saya mengatakan ini diizinkan atau dibiarkan. Kalau diizinkan, siapa yang memberikan izin? Karena setahu saya tidak pernah itu hal-hal seperti ini nih ya, ruang tahanan itu dieksplor, dipublikasi, nggak pernah. Cari aja video mana yang mengeksplor tentang tahanan ini, nggak ada. Gitu. Makanya saya memberikan kritik halus kepada Polda Metro Jaya itu, Mas Ji, minimal bukannya menegakkan semenjak kasusnya ijazah itu semua jadi kayak pasar, Polda. Biasa. Kasus apa itu Pak? ya itu kan ada Banyak. tempatnya. Ya bukan, maksud saya sepakat dengan Mas Ji karena kan mestinya kantor polisi itu bukan buat tempat hiburan kan atau entertainment, tapi semenjak udah hampir 2 tahun ini kan rame-rame orang bicara ijazah semua pada live. Nah, saya nggak ngerti apa kebijakannya berubah ya, Mas Ji? Coba deh jelasin sama saya. Saya kira tidak lah. Kalau kasus ijazah kan ada di posisi-posisi tertentu, nggak di tempat tahanan begini. Ya, saya berharap saja. Kalau begitu gini, Mas Ji, kalau memang betul dia ada di sana, laporin ya ke Propam. Simpel aja kan. Karena kan buat saya siapapun yang unit manapun nggak boleh kan sembarangan. Ya nggak Mas Ji? Ya itu kalau pembiaran. Kalau memang pembiaran, mungkin kita bisa lapor ke Propam. Tapi kalau untuk misalkan ini tuh orang ini kenapa gitu loh? Apakah dia mengintimidasi teman-teman kita yang ada di sana, ya, teman-teman Polri yang di sana, atau petugas yang di sana dia intimidasi dengan alasan-alasan tertentu ya, mengatasnamakan masyarakat, keterbukaan informasi publik dan lain sebagainya ya, hak masyarakat untuk melihat kinerja Polri dan lain sebagainya, itu kan bisa narasi-narasi itu bisa dia pakai untuk menekan ya, untuk menekan teman-teman kita yang bertugas di sana gitu loh. Nah itu, tapi memang harus ada penguatan dengan cara ya orang-orang seperti kita ini yang bersuara bahwa ini ndak lazim ini Nggak terjadi. lazim. Iya.
harapan saya ada orang Polda, polisi, Enggak, Polres gini, Mbak, yang ngasih Mbak, atensi. saya kan punya lembaga KP3 Polri ya. Saya coba nanti suarakan ya. Saya betul coba tuh. suarakan. Ya, tapi saya gini kan saya kan belum melihat nih. Ya, kalau memang benar malam ini juga ada buktinya, saya langsung dorong ke sana. Artinya ya saya juga merasa ada pelecehan kalau begitu kan. Mau dia siapa juga, yang namanya kantor nggak boleh, Mas. Aku tuh bingung itu, kamu tuh apa itu ada di mana tuh, saya bingung. Dangdutan itu di mute dulu tuh, dangdutan itu. Bukan ketoprak, Mas Ji. Apapun itu, ini loh tak tunjukkan kepada sampean ini. Ini merah, ini tulisannya live. Tulisannya itu live. Yang merah itu tulisannya live. Di belakangnya tulisannya dokter. Nih, Begitu, nonton Bor. pertanyaan sederhana. Iya, pertanyaan sederhana. Katakanlah dia niat sendiri, tapi kan di dalam situasi tugas, saya pertanyakan di tahap ini, kepalanya nih, ya kan? Apakah efektif aturan yang sudah berlaku di sana, atau memang tadi benar pembiaran? Maka saya minta agar Propam, ini saya langsung resmi ya. Ya, siapapun yang dengar sini, saya minta dalam waktu 1 kali 24 jam tidak ditindak atau tidak ditertibkan, saya akan bikin surat langsung ya ke pimpinan untuk melaporkan kalian. Udah gitu aja, Haji. Simpel gua. Mantap. Oke, di mute dulu Abah ya. Jadi gini, saya beberapa waktu yang lalu memang bertanya-tanya, tapi kebetulan saya mendapatkan yang bagus ini. Inilah sebagai bentuk, kalau ada yang menyangkal, tidak bisa menyangkal. Wong di belakangnya ini bunyinya adalah live, ya kan? Ya, ini baru foto, videonya itu tersebar itu di mana-mana itu. Bahkan ada kata-kata tunggu 2 hari lagi, 3 hari lagi. Ada kalimat-kalimat itu, dan itu terjadi di kantor polisi. Ya, apapun itu saya tidak tahu tujuannya apa. Tapi apa yang diomongkan itu adalah salah satu bentuk intimidatif. Dengan mengatasnamakan ini tadi, ini loh aku di Polda Metro Jaya. Iya kan? Saya sebagai orang yang mencintai Polri, yang mensupport Polri, saya tidak suka kalau memang dia sebagai pelapor. Banyak kok, ribuan pelapor, apakah begitu semua? Tidak. Kalau dia sebagai karbon, apakah karbon-karbon yang lain itu seperti itu? Tidak. Hanya ada satu di dunia seperti ini. Begitu Mr. Blind. Betul, Mr. Ji, saya sepakat itu. Memang harus ditertibkan supaya tidak jadi presiden. Ya. Supaya tidak jadi presiden buruk bagi masyarakat gitu loh. Nanti kalau satu ada pembiaran seperti itu, maka setiap orang berarti berhak dong. Harus diperlakukan yang sama kan? Equality treatment-nya harus jalan. Nah, ini yang tidak boleh. Nanti lama-lama semua orang bisa ngeruduk ke situ nanti. Bikin konten aja di situ, live streaming aja. Bahwasanya begini, bahwasanya tidak boleh. Itu juga yang saya maksudkan tadi, bentuk-bentuk intervensi terhadap penegakan hukum. Nggak boleh. Penegakan hukum itu. Mr. Blind masih ingat tentang Mbak Imbong yang di Polsek mana itu? Betul. Yang di prank. Iya, yang prank-prank itu. Ya, persoalannya kan inilah pelajaran. Orang laporan tidak jadi, katakanlah gitu kan. Laporan tidak jadi dan sudah selesai masih dipermasalahkan kan. Yang melaporkan sahabat-sahabat kan. Nah sekarang sahabat-sahabat polisi seperti saya ini, ya saya nggak rela, tapi kan nggak perlu lapor, cukup menyentuh nih,
teman-teman kau bertindak tegas lah. Nggak perlu itu jadikan pidana, nggak perlu jadikan masalah. Tapi sudah sampai di situ aja, sudah selesai. Nggak boleh ada lagi yang live-live TikTok di area-area yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Betul. Ngono loh. Betul. Oke, saya boleh tambahin nggak Pak Zi izin? Satu lagi yang Boleh. betul-betul bikin saya itu concern ya. Si oknum bertopeng ini selalu membawa-bawa, oh ini, walaupun dia tidak menyebutkan nama ya, tapi dia selalu membawa-bawa nama penyidik ngasih informasi ke saya, apa yang terjadi dalam penyidikan, penyidik ngomong begini ke saya, penyidik ketawa-ketawa gitu loh. Seolah-olah penyidik ini nggak punya harga diri, memberi informasi apa yang dia kerjakan di dalam ruang penyidikan ke si oknum bertopeng ini. Itu tuh kan sebenarnya sudah sangat meresahkan. Nggak boleh, walaupun itu mungkin karangan belakangnya dia aja, tapi justru membuat kayak saya itu masyarakat gitu ya. Framing. Wah, iya framing. Wah, berarti ini tidak ada privasinya. Semua penyidik itu cuman bisa nyebarin apa yang disebar apa yang terjadi di dalam ruang penyidik yang harusnya itu privacy, ya kan? Terus dia ngasih dong berarti informasi ke si oknum-oknum yang dia mau kasih, terus disebar-sebarkan ke publik. Walaupun tidak pakai nama, tapi kan saya jadi ngelihat, oh berarti penyidik begini ya kerjanya ya, cara kerja mereka begini ya, gitu loh. Ya, justru kan jadi pertanyaan kan, penyidik itu nggak akan ada hubungannya dengan pelapor atau siapapun, nggak ada. Penyidik itu bisa berkomunikasi dengan pengacara mereka. Kalau inilah saya bilang tadi, ketika dia terus mempertanyakan maka satu ya, tidak percaya dengan kinerja kepolisian. Halo Pak Polisi, kamu sedang tidak dipercaya. Buktinya orang itu datang terus ngawasin. Nah, yang berikutnya peran daripada pengacara justru nggak ketemu. Pengacara itu kalau ada betul beritanya ya, itu pasti ke pengacara. Kalau ada kaitannya dengan informasi, pasti ke pengacara. Terus tadi Bu Paya bilang, kenapa penyidik-penyidik ketawa-ketawa? Ada dua hal. Yang pertama itu penyidik menertawai dia. Ngapain lu datang terus? Ngapain lu tanya terus gitu kan? Atau kedua, terkontaminasi. Tinggal dipilih yang mana. Bukan Pak Zi, maksud saya dia selalu kalau dia itu ngasih informasi ke publik gitu, dia selalu bawa-bawa penyidik. Oh, penyidik menginformasikan ke saya apa yang terjadi di situ gitu. Oh, penyidik ngomong begini. Oh, orang itu begini, oh, orang begitu gitu loh, Pak. Jadi kayak dia itu spill. Aku tahu sih, nggak mungkin lah masa si penyidik ngasih bocoran ke dia apa yang terjadi di dalam ruang penyidikan kan kayak gitu, nggak mungkin lah. Tapi kalau dia terus-terusan memframing penyidik-penyidik itu selalu menyepil kejadian-kejadian, apalagi yang seolah-olah menguntungkan dia gitu kan, itu kan meresahkan. Jadi saya melihat itu penyidik ini sebenarnya tidak bisa dipercaya gitu loh. Kalau memang benar dia melakukan itu, memberi informasi apa yang terjadi, orang itu ngomong apa, orang itu kentut, orang itu batuk, orang itu apa di dalam ruang penyidikan, ngerti nggak Pak maksud saya Pak? Ya, tidak mungkinlah disampaikan. Enggak, itu bohong itu. Tunggu dulu, saya baca dulu ini ya dari Ragam Prelopet. Ragam Prelopet. Nih, dia tapping di bawah ini. Polisi harus tegang. Oh, polisi harus tegang gimana ini maksudnya nih?
Polisi harus tegas melarang oknum itu. Oke, makanya harus tegas. Makanya kita ini bersuara ini. Kalau tidak ada perubahan, ya apa boleh buat. Nanti akan muncul lagi nih. Akan muncul ini yang di belakang saya ini. Yang berikutnya, ragam prelopet. Yang dekat sama dia terkontaminasi rabies. Untuk mengetahui rabies, tolong diperiksa dulu, Bu. Cek darah, cek lidahnya, melet-melet apa enggak. Silakan, Mr. Blind. Saya kok gemes nih, Mr. Blind nih. Ya sama, Mr. G. Saya juga gemes. Perilaku-perilaku yang kayak begini tuh sering saya ulang-ulang ya. Menimbulkan apa ya, menjadi contoh gitu loh. Contoh yang tidak baik di masyarakat. Yang pertama, kalau tadi kaitannya dengan apa yang disampaikan Bu Maya, mungkin dia bertujuan untuk memframing bahwa sebenarnya dia itu orangnya punya power. Lalu kemudian dia dapat informasi yang selalu benar gitu ya. Memframing dengan mencatut nama siapapun yang dia anggap bisa mendukung argumentasinya atau mendukung narasinya. Nah, tapi di sisi yang lain justru narasi dia itu mendiskreditkan aparat penegak hukum. Nah, yang kedua, kita bisa berasumsi bahwa ini orang selalu mengintervensi jalannya penegakan hukum. Kenapa saya bilang mengintervensi? Seolah-olah penegakan hukum ini bisa dia atur, dia setir. Seolah-olah dia bisa mengatur itu gitu. Wah, ini bentar lagi ditahan, nah bener ditahan gitu kan. Oh, bentar lagi ini begini, nah bener gitu. Nah, seolah-olah dia bisa mengintervensi itu jalannya penegakan hukum. Walaupun sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam lagi itu bohong sebenarnya. Nggak begitu sebenarnya gitu loh. Tapi dia berhasil memanfaatkan celah-celah itu untuk membuat framing-framing. Nah, benar kata Mr. Z. Kalau kita semua jengah dengan yang kayak begini, minimal kita bersuara di Komal. Lalu kemudian seperti yang Abah bilang tadi, kalau memang Abah bisa menjembatani itu, suarakan dia langsung dengan lembaga yang Abah punya ya, KP3 Polri. Bersurat kita gitu. Ini meresahkan, terutama dampak buruknya nanti akan ke Polri juga, selain menimbulkan presiden yang buruk di masyarakat. Begitu Mr. Z. Jadi itu closing statement saya sekaligus izin turun dulu. Saya ngantuk, Mr. Z. Jam berapa di sana, Mr. Blind? Sekarang jam, bentar dulu. Oke, Jam Mr. Ben, kamu ini baru ngantuk. Irin itu ngantuknya dari tadi 1 jam yang lalu tuh. Irin mau, Mr. Ji aku ngantuk, aku mau tidur. Itu gak bisa tidur, dia tapping-tapping terus ini. Mana bisa? Kalau bersama Mr. Ji itu jangan ngantuk. Tapi ini menarik memang, ini menarik ya, karena kita menyoroti orang ini tuh, orang ini ndak umum. Meresahkan ya, meresahkan Ya, deh pokoknya deh, meresahkan perilakunya, sekali. tindak tanduknya itu, baik di media sosial, di dunia nyata, ya, memang orang ini agak aneh gitu loh. Makanya Apa tadi kamu bilang apa tadi? Kan ada ya bahasamu itu. apa? Nggak lazim. Perilakunya itu tak Lazim. oke? Lazim. Kalau tak lazim itu artinya apa? Abnormal. Absurd ini dia. Jadi menarik sebenarnya kalau kita mau, makanya aku selalu menghubungkan itu ketika kasusnya DRL sama pelapornya itu ya, si HH ini, di kasusnya dia inilah yang sedang ditangani Polda Metro Jaya ini. Saya itu tidak mau melihat substansi perkaranya, saya lebih suka melihat itu proses penegakan hukumnya. Karena terlalu banyak kejanggalan yang tidak lazim. Makanya statement saya itu mengatakan, saya bilang ini perkara itu dipaksakan. Nah,
ketika kita sudah punya sebuah simpulan, maka kita akan melihat lagi perbuatan ini kan terus-menerus berulang. Mulai dari perkara yang dipaksakan sampai dia tetap maksa untuk datang tiap hari ke sana. Itu aja sebuah indikasi bahwa makso. Nah, kayak gitu loh. Jadi mudah-mudahan dengan bersuara ini teman-teman Polri juga bisa mendengar ya untuk bisa menertibkan makhluk astral ini. Aja ngono lah. Kuwi dulurmu. Dulu. Ya, Aduh. Aku lama nggak membahasnya itu sebenarnya saya tuh males sebenarnya. Tapi teman-teman ada yang DM sih. Bah Mister G, bah Mister G. Aku kalau bahas itu pasti apa adanya, ceplak-ceplak saya itu. Bebel Gitu. itu orang itu bebel. Memang, wis toh. Jadi saya bilang tadi kan, Mister Ben sudah bicara, itu orangnya susah karena memang yang dilakukan tuh tidak lazim. Ya, kalau tidak lazim, ya abnormal. Kalau tidak, kalau abnormal, ya nggak perlu di ini. Kalau diikutin, jadi kita juga ikut-ikutan kan, ya kan? iya, Gitu. Oke, oke Oke. teman-teman. udah. Saya masih punya ini. Udah closing statement tadi sudah ya? Ya, aku duluan. Kasih Bu Maya biar aja nggak Mister apa-apa Black. sama Mister Z. Teman-teman masih banyak Enggak, kok ini di sudah bawah. saya juga mau istirahat, emangnya melek terus. Oh iya, Ini masih banyak ini kok teman-teman di bawah. nggak apa-apa, nggak Ya apa-apa. udah, saya izin duluan ya, Mister Z, Bu Maya. Terus Malah. saya minta closing statement sih. Saya Oh juga alah. saya juga mau Baik jalan ya. ya. Mm-mm. Yo yo. Yo. Ini terus semua orang tua tuh harus maklum ya teman-teman ya. Iya. Ya. Oke. Jadi closing statement saya. Saya masih punya bahannya. Masih banyak di mulut saya ini. Kalau teman-teman menghendaki saya akan suarakan. Ini baru segini. Tunggu dulu Mister Brand tunggu dulu sebentar. Kalau Iya, kau iya. bukan saudaraku kalau begitu. Iya. Nah, kalau mau lihat faktanya, ini fakta. Ini namanya tangkapan layar. Ada tulisannya live streaming, ya. Terus ada tulisannya ini. Nah, apakah diperbolehkan itu pertanyaannya? Apa itu dibiarkan? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Dan saya masih punya tanggapan layar yang lain yang kata Mister Blind tadi tidak lazim. Oke, sekarang closing statement dari Bu Maya. Closing statement saya berharap ini ada tindak lanjut dan penertiban dari kepolisian untuk ini tidak dicontoh sama masyarakat lainnya. Ini contoh yang buruk gitu dan untuk mengeksploitasi orang-orang sesuka hati itu bukan perbuatan yang baik gitu. Ya, Semoga ada atensinya. Itu saya harapnya. ya mudah-mudahan ada atensinya. Kita akan lihat hari ini dan hari-hari mendatang. Masih adakah dia di situ lab-lab TikTok? Terima kasih untuk Bu Simaya, terima kasih untuk Mister Blind, terima kasih teman-teman semua yang masih setia di sini. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Dadah.